Manusia membutuhkan makanan agar dapat bertahan hidup. Namun, makanan mudah rusak karena pengaruh cuaca, serangan serangga, maupun mikroba yang dapat memproduksi toksin berbahaya. Banyak cara yang telah dilakukan untuk mengawetkan makanan, seperti dengan pendinginan, pemanasan, pengadaman, dan lain-lain. Inovasi teknologi yang lebih tepat guna dapat mencegah kerusakan berlanjut, yaitu salah satunya dengan memanfaatkan teknologi nuklir. Menurut Badan Tenaga Nuklir Nasional, teknologi radiasi memiliki keuntungan dibandingkan teknologi konvensional, yaitu hemat energi dan bahan, dapat diproses dalam kemasan yang tidak tahan panas, tidak merubah rasa, tekstur, maupun aroma, dan aman untuk dikonsumsi. Radiasi merupakan suatu proses fisika yang dapat digunakan untuk mengawetkan dan meningkatkan keamanan bahan pangan. Jenis radiasi yang digunakan adalah radiasi berenergi tinggi yang disebut radiasi pengion, karena menimbulkan ionisasi pada materi yang dilaluinya. Pada dasarnya, proses iradiasi hampir sama dengan proses pasteurisasi atau sterilisasi pada susu, yaitu memberikan energi dengan intensitas cukup tinggi untuk membunuh berbagai kontaminan biologis yang merugikan. Sumber sinar yang digunakan untuk meradiasi bahan pangan adalah sinar yang dapat mengionisasi objek yang diradiasi, biasanya terdiri dari sinar gamma, berkas elektron, dan sinar X. Dengan menggunakan pembatas dosis iradiasi dan batas maksimum energi, maka bahan pangan yang diawetkan dengan iradiasi tidak menjadi radioaktif. Sinar gamma dihasilkan oleh isotop radioaktif seperti Cobalt-60 atau Cesium-137. Cobalt-60 adalah sumber yang paling banyak digunakan dalam menghasilkan radiasi sinar gamma. Karena iradiasi berkas elektron menggunakan energi listrik, iradiasi dengan menggunakan sinar gamma lebih disukai. Pengaturan dosis iradiasi terhadap berbagai bahan pangan dilakukan dengan mengatur kecepatan konveyor yang membawa bahan pangan ke kamar iradiasi. Energi yang dihasilkan oleh sumber radiasi dapat dimanfaatkan untuk menghambat pertunasan dan pematangan serta membasmi serangga dengan dosis rendah, membunuh mikroba patogen dengan dosis sedang, dan membunuh seluruh jenis bakteri yang ada dengan dosis tinggi, sehingga mutu bahan pangan dapat dipertahankan di dalam kemasan yang baik selama penyimpanan. Dalam teknologi iradiasi, terjadinya interaksi antara radiasi dengan materi atau sel hidup dapat menimbulkan berbagai proses fisika dan kimia di dalam materi tersebut. Di antaranya, dapat menghambat sintesa DNA dalam sel hidup, misalnya mikroba. Proses ini yang selanjutnya dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, yaitu menunda pertunasan, membunuh serangga, dan mikroba. Walaupun sinar gamma dapat membunuh mikroba patogen dan bakteri, sinar gamma tidak bisa menghilangkan virus dan racun. Iradiasi makanan dilakukan oleh alat iradiasi. Alat iradiasi memproduksi suatu sinar gamma yang dihasilkan oleh isotop radioaktif, yakni Cobalt-60 atau Cesium-137. Sinar gamma lalu dipancarkan oleh alat kepada makanan. Lalu, panas dari sinar gamma tersebut dibuang melalui alat pembuangan. Beberapa jenis vitamin seperti riboflavin, niacin, dan vitamin D cukup tahan terhadap radiasi, tetapi vitamin A, B, C, dan E sangat peka. Pada umumnya, penurunan kadar vitamin dalam bahan pangan akibat iradiasi hampir sama saja dengan penurunan akibat pemanasan. Iradiasi bahan pangan pada dosis sedang, sekitar 1-10 kGy, dapat menurunkan beberapa unsur mikronutrisinya apabila udara, suhu, serta kondisi selama proses tidak diatur dengan baik. Perlakuan kombinasi antara pengaturan kondisi iradiasi seperti dosis, suhu, dan oksigen, serta teknik pengemasan dapat mempertahankan mutu dan nutrisi pada bahan pangan olahan siap saji. Iradiasi secara umum dapat digambarkan sebagai seberkas sinar yang menembus dengan kekuatan yang berbeda, bergantung pada panjang gelombang dan berbanding terbalik dengan frekuensinya. Oleh karena itu, proses radiasi tidak meninggalkan residu apapun, baik pada bahan yang disinari maupun berada di sekitarnya, sehingga proses tersebut benar-benar aman, bersih, dan ramah lingkungan.